Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini, yaitu khusus kita akan membahas review dalam menghadapi top tes yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Jadi ini top tes yang kedua, materinya dalam pembelajaran yang kedua untuk kelas 2. Jadi akan ada beberapa soal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, kita akan melihat isilah titik-titik dengan memilih jawaban yang tepat. Jadi, ketika ada soal di sampingnya yang ada tulisan warna merah, itu adalah pilihan jawaban. Nah, ini dia ya. Jadi ada 15 pertanyaan yang akan kita bahas di sini. Nah, anak-anak tinggal melihat dari jawaban yang ada di sebelahnya dalam tulisan merah. Jadi jawabannya itu tidak di luar dari pilihan yang sudah ditulis ya. Oke, kita mulai dari soalnya yang pertama. Kita boleh bermain, namun harus tetap ingat dengan waktu. Nah, jadi bagi setiap kita ketika kita hendak bermain, jangan lupa waktu, jangan terlalu lama sehingga nanti anak-anak akan lupa kalau sudah sore, sudah malam, atau lupa dengan tugas-tugas yang ada ya. Yang kedua, dengan adanya peraturan, hidup kita akan menjadi teratur. Nah, contoh kalau makan di meja makan, nah itu kan jadi teratur tuh. Bangun tidur harus berdoa dulu, baru merapikan tempat tidur. Nah, makan, pada saat makan tidak boleh berbicara, atau pada saat makan harus memakan makanannya dengan habis. Nah, itu juga peraturan yang akan membuat hidup kita teratur. Nah ya, sebelum berangkat sekolah atau sebelum belajar kita harus berdoa dulu gitu. Nah, jadi dengan adanya peraturan hidup kita akan menjadi teratur. Yang ketiga, aturan juga melatih kita untuk disiplin. Ingat ya, disiplin. Jadi kita bisa mengikuti setiap aturan-aturan ada, sehingga kita akan disiplin. Nomor 4, mau mengantri saat membeli tiket itu menunjukkan sikap ya tertib, karena kita tidak mendahulukan diri kita daripada orang lain. Kita tidak menyerobot antrian orang lain, tapi kita ikut mengantri. Nah, itu sikap tertib ya. Nomor 5, peraturan harus kita taati. Ingat ya, taat akan peraturan. Nomor 6, bermain bersama teman di sekolah dilakukan saat istirahat. Nah ya, jangan saat belajar tidak boleh bermain, jangan saat di perpustakaan tidak boleh bermain ya. Tetapi ketika kita hendak bermain itu ketika jam istirahat. Jadi istirahat itu bisa kita gunakan untuk bermain, berbicara dengan teman, makan dan minum. Oke? Nomor 7, bermain secara kelompok diperlukan sikap kerjasama. Jadi ketika kita ada kegiatan kelompok itu harus ada kerjasama sehingga pekerjaan kita akan cepat selesai ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Aturan di rumah itu harus dipatuhi oleh siapa aja? Seluruh anggota keluarga. Jadi bukan hanya dipatuhi anak, bukan hanya dipatuhi orang tua, tapi seluruh anggota keluarga ya, tidak tanpa terkecuali. Nomor 9, jika tata tertib dilaksanakan dengan baik, maka kelas akan terasa bahagia, sukacita, damai, rukun bisa. Nah ya, nah itu akan terjadi, itu akan terasa ketika tata tertib itu dilakukan dengan baik. Nomor 10, ketika kita akan pergi, kita harus meminta izin. Jadi anak-anak Miss mau itu keluar, mau itu misalnya menonton, atau mau apapun kegiatan, jangan lupa info kepada orang tua, meminta izin. Bahkan saat kita ada Zoom, juga jangan lupa meminta izin kepada guru.
Contohnya mau minum, mau ke toilet harus izin dulu, oke? Nah, nomor 11. Ketika bermain dalam kelompok sebaiknya kita sopan. Nah, ingat ya, sopan. Karena teman-teman itu akan menyukai kita ketika kita bisa bersikap sopan, ya. Nomor 12. Membuang sampah harus di mana nih? Di jalan? Oh, enggak dong, di tempat sampah. Nah, ya. Nomor 13. Bila melanggar aturan akan mendapatkan sanksi atau hukuman, ya. Jadi jangan melanggar ya kalau tidak mau menerima hukuman. Nomor 14. Saat di rumah kita harus tunggu, nomor 15 ini. Kodir telah datang terlambat di kelas. Kodir telah melanggar aturan. Nah, itu dia ya. Sehingga nomor 14 tadi itu membantu orang tua. Jadi di rumah jangan lupa bantu orang tua. Jangan dilihat mamanya lagi sibuk malah kita berantakin misalnya mainan, tapi harus dibantu dengan menjaga adik, dengan merapikan mainan, dengan merapikan alat-alat peralatan tulis. Itu sudah membantu orang tua di rumah. Oke, sampai jumpa dalam pembelajaran kita selanjutnya. Thank you for watching my video. Bye bye.